bagi P1 yang mendapat pemberitahuan bahwa mengisi formasi kosong, ini nanti akan ada dua opsi ya, yaitu boleh mengambil atau boleh menolak. Pengumuman kelulusan seleksi P3K Guru tahun 2023 ini nanti sepertinya akan berbeda dengan pengumuman kelulusan seleksi P3K Guru di tahun sebelumnya. Ya benar, kalau misalkan di tahun sebelumnya di sini langsung muncul untuk lokasi sekolah penempatan. Untuk di tahun 2023 ini sepertinya baru pengumuman kelulusan, namun untuk penempatan tidak bisa kita lihat di akun SSCASN. Nah, kira-kira bagaimanakah mekanisme penempatan P1, P2, P3 dan juga P4 ketika nanti sudah pengumuman? Tentunya di sini nanti akan didasarkan dari perankingan per kategori dan juga dari segi nilai, teman-teman. Pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu untuk pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 ini sepertinya belum sekaligus pengumuman penempatan. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari Bu Hasna ya, yang mana beliau itu menyampaikan bahwasanya besok baru pengumuman kelulusan, bukan langsung penempatan. Jadi banyak bersabar karena masih diteliti jangan sampai yang bersertifikat pendidik tidak terbayarkan kalau misalkan pindah jenjang. Olehnya itu sabar ya, semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Yang penting tidak mundur, jadwal pemberkasan tetap semangat teman-teman. Kalau misalkan kita melihat dari postingan beliau yang terbaru, ini adalah seperti yang nanti memang untuk pengumuman kelulusan P3K Guru 2023 ini tidak sama halnya dengan pengumuman di tahun sebelumnya, yang kalau misalkan di tahun sebelumnya ketika kita dinyatakan lulus seleksi. Kalau misalkan kita melihat pengumuman di tahun sebelumnya ketika teman-teman guru honorer di sini lulus seleksi P3K 2023, misalkan ada ucapan selamat Anda lulus seleksi P3K Guru. Nah, selanjutnya di bagian paling bawah di sini tertera kita itu pelamar prioritas yang keberapa, kemudian di sini langsung muncul lokasi penempatan. Dikarenakan kalau misalkan sebelumnya itu kan untuk formasi seluruhnya berada pada lokasi sekolah penempatan ya. Artinya kita mendaftar pada formasi yang memang dari awal itu sudah diberikan pada sekolah penempatan. Nah, di sini langsung muncul untuk nilai wawancara, manajerial, kemudian sosial kultural dan lain sebagainya. Selanjutnya kita punya serdik atau enggak akan muncul di sini. Selanjutnya kita itu dalam kategori prioritasnya itu sebagai P1, P2, P3 ataukah sebagai pelamar umum. Nah, kalau misalkan kita melihat situasi informasi seperti ini, sepertinya nanti ini sama halnya dengan teman-teman P3K tenaga teknis dan juga P3K tenaga nakes. Artinya ketika kita sudah diumumkan untuk pengumuman kelulusan ya di akun SSCASN, selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2023. Tahap selanjutnya kita melakukan pengisian DRH. Artinya di bagian bawah ini sepertinya tidak akan ada untuk lokasi sekolah penempatan. Nah, kemudian untuk lokasi sekolah penempatan ini nanti munculnya di mana? Tentunya nanti akan muncul yaitu pada pengumuman yang dipublikasikan oleh instansi kita melalui BKPSDM, teman-teman. Dan tentunya untuk penempatan di sini juga ada informasi terbaru terkait tentang penempatan itu berdasarkan dari perankingan dari semua mapel ya. Jadi perankingan itu adalah per mapel, kemudian performasi jabatan yang dilamar. Nah, di sini ada informasi terkait tentang perankingan untuk yang semua mapel itu dilakukan kira-kira ya seperti ini, yaitu untuk yang pertama itu adalah formasi yang tersedia itu lebih kecil dari P1 mapelnya. Ini adalah nanti akan dilakukan perankingan. Jadi perankingan itu berlaku kalau misalkan jumlah pendaftar itu lebih banyak daripada jumlah formasi yang dibuka, teman-teman. Sebagai contohnya adalah yang seperti ini, yaitu bahasa Inggris itu formasinya 909. Kemudian untuk P1 yang resume itu ada 999. Dikarenakan ada perankingan ini maka akan tersisa ya, yaitu untuk P1 itu tersisa 91 orang, dan ini nanti 91 orang akan dituntaskan pada tahun 2024. Artinya kalau misalkan di sini untuk formasi bahasa Inggris ya, ini kan formasinya 909. Kemudian jumlah P1 yang resume 999. Artinya yang lulus di ranking dari 999 ini diambil 909 saja untuk mengisi formasi yang dibuka. Sedangkan sisanya yaitu peringkat 900 sekian, 900 sekian ini sampai nanti di
910 ya, 910 sampai dengan 909 ini nanti masuk dalam kategori 91 orang yang nanti akan dituntaskan di tahun 2024. Kan sudah disiapkan kan oleh Kemdikbudristek bahwa di tahun 2024 ini Kemdikbud kembali akan menyelenggarakan seleksi P3K guru dan kembali akan memprioritaskan teman-teman yang P1. Dan selanjutnya untuk teman-teman untuk mapel tuntas swasta ya, ini adalah perankingan dilakukan nilai yang tinggi itu menempati tempat yang sesuai Satminkal. Jadi untuk P1 termasuk P1 swasta juga ini adalah di ranking dari nilai yang tertinggi, tentunya hasil dari seleksi tahun 2021 ya. Nanti ranking tertinggi itu akan ditempatkan di Satminkalnya. Kemudian namun di sini tentunya tidak ditempatkan pada sekolah swasta ya, karena untuk P3K guru itu kan penempatannya pada sekolah negeri. Atau untuk yang nilai tinggi itu ditempatkan pada domisili yang dekat dengan Satminkalnya. Misalkan saya di Kecamatan A, karena saya peringkat 1 swasta, maka saya ditempatkan di sekolah yang masih satu kecamatan dengan Satminkal saya. Kemudian untuk nilai yang rendah ini ditempatkan agak jauh ya, atau bisa di kecamatan lain yang membutuhkan atau mengisi formasi kosong. Kalau misalkan mengisi formasi kosong, maka nanti kita tentunya ini akan menjadi PI_L2 ya. Ini adalah penempatan untuk di lokasi kosong, atau istilahnya kalau misalkan di P3K guru itu adalah di sekolah non-induk teman-teman. Kemudian juga ada reminder untuk teman-teman yang P1, yaitu bagi P1 yang mendapat pemberitahuan bahwa mengisi formasi kosong, ini nanti akan ada dua opsi ya, yaitu boleh mengambil atau boleh menolak, dikarenakan kadang tidak sesuai dengan mapel yang diajar ya, atau di sini tidak mempengaruhi untuk pengangkatan di putaran terakhir atau tetap diangkat ya. Nah, putaran terakhir pengangkatan kapan? Yaitu di tahun 2024 teman-teman. Nah, ini adalah untuk informasi terkait tentang pengumuman kelulusan, sepertinya tidak berbarengan dengan pengumuman penempatan ya. Namun untuk kejelasannya nanti kita pantau saja. Ini tinggal menghitung jam lagi, semoga nanti kita entah itu di tempat sekolah sendiri maupun juga penempatan di sekolah lain. Tentunya yang penting kita yang penting itu lulus duluan ya. Memang untuk seleksi P3K guru tahun 2023 ini adalah untuk seluruh formasi, ini seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan teman-teman. Nah, seluruh formasi P3K guru berada di Dinas Pendidikan. Di sini nanti diambil ya, yaitu instansi itu misalkan memiliki kebutuhan yaitu 4 formasi tersebar di 4 sekolah, masing-masing ini satu kebutuhan, dan dibuka hanya ada 2 formasi ya di instansi. Sehingga dari seluruh kategori pelamar entah itu P1, P2, P3 maupun juga P4 mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Berikutnya di sini nanti untuk peserta yang lulus berdasarkan dari perankingan tersebut itu adalah nanti akan didistribusikan, yaitu formasi yang ada di Dinas Pendidikan itu ditempatkan, apakah ditempatkan di sekolah sendiri ataukah nanti akan ditempatkan di sekolah lain teman-teman. Tentunya kita dulu sudah pernah melakukan pembahasan ya terkait tentang pengertian sekolah induk, kemudian sekolah non induk, kemudian guru induk, dan juga untuk guru non induk. Berikutnya untuk guru induk itulah contohnya seperti ini. Artinya saya mengajar di sekolah saya sendiri, kemudian ditempatkan di sekolah saya sendiri. Itu artinya adalah saya ditempatkan di sekolah induk. Nah, ini misalkan saya adalah berada di sekolah A, saya guru sekolah A, saya ditempatkan di sekolah A. Begitu juga dengan guru sekolah B ditempatkan di sekolah B. Kemudian di sini ada sekolah yang tidak ada guru honorernya, misalkan di sekolah C. Kemudian juga ada sekolah D. Kemudian di sini ada 2 peserta lulusan PPG dan juga guru swasta. Maka untuk teman-teman yang PPG dan swasta ini nanti akan ditempatkan pada formasi yang kosong. Entah itu di sini ada dua kebutuhan, yang satu mengisi di sini, kemudian yang satu diisi dari luar, itu bisa saja nanti akan terjadi teman-teman. Nah, tentunya di sini nanti untuk pengumuman penempatan kita akan lihat ya nanti beberapa jam lagi. Berikutnya di sini nanti untuk urutan penempatan didahulukan dari P1, dicari dulu P1 dihabiskan, kemudian P2 kalau ada, kemudian P3, barulah nanti P4. P4 itu syarat lulusnya harus lulus passing grade, kemudian menang perankingan berdasarkan dari kuota formasi. Oke, demikian, semoga bermanfaat dan selamat menunggu masa-masa indah pengumuman kelulusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.